Selamat pagi Pak Daniel, saya Clarence Adriano Hemelda, NIM 07060124100066. Saya Satria Kristiano Chandra dengan NIM 07060124100064. Saya Dylan Patrick William dengan NIM 07060124100040. Nah, kami ingin mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai penugasan IFL 1 untuk mata kuliah Operating System. Why is the kernel considered the heart of an operating system? Kernel dianggap sebagai jantung dari sistem operasi karena ia adalah komponen inti yang mengelola semua fungsi paling fundamental dan krusial dari sebuah komputer. Ia bertindak sebagai jembatan utama antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Sama seperti jantung yang memompa darah untuk menghidupkan seluruh organ tubuh, kernel juga mengelola dan mendistribusikan semua sumber daya komputer agar semua program dan perangkat keras dapat berfungsi secara harmonis. Nah, kemudian, what kernel version is your system running? Kami menggunakan dua OS untuk melakukan percobaan ini. Yang pertama kami menggunakan Windows. Di Windows ini kami menemukan versionnya adalah 10.0.26100.6584. Dan kemudian pada OS yang kedua yaitu Mac OS, kita menggunakan Darwin kernel version 24.6.0. How many kernel process or modules can you identify? Di Windows, kami menemukan 11 proses kernel dan 443 modul kernel yang kami temukan di terminal. Sedangkan di Mac OS, kami menemukan hanya ada satu kernel proses, yaitu kernel task, dan ada 251 kernel modules yang kami temukan di terminal. Oke, untuk nomor 3, open Task Manager Windows or Activity Monitor Mac OS on your computer. Look for process running in different modes. Identify at least 3 user applications and 3 system process and record your findings for user space applications and kernel or system process. Untuk soal nomor 3 ini, kami menggunakan Mac dan Windows untuk mengetahui masing-masing kernel atau sistem proses aplikasi dan user space application. Untuk Windows sendiri, user space application-nya itu ada Chrome.x, lalu ada cmd.x, dan JetBrains Toolbox.x. Lalu untuk kernel atau sistem prosesnya, di Windows sendiri ada yang pertama itu sistem, yang kedua ada smss.x, lalu ada yang ketiga csrss.x. Lalu untuk di Mac sendiri, untuk user space application-nya ada yang pertama itu Discord, lalu ada WhatsApp, dan yang terakhir itu Music. Dan kernel atau sistem prosesnya di MacBook ada kernel_task, lalu ada Windows Server, dan ada Launch Service. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Based on what you observe, does your OS seem more monolithic or microkernel based? Untuk soal nomor 4 ini, di MacBook sendiri, berdasarkan observasi, macOS terlihat lebih mendekati microkernel atau hybrid. Kernel utamanya yaitu kernel task hanya menangani fungsi inti, sementara banyak layanan lain dijalankan sebagai proses terpisah di user space. Lalu untuk Windows, kernelnya itu sendiri hybrid. Namun berdasarkan observasi, kernel Windows lebih mendekati ke monolithic kernel karena apabila error bisa blue screen, dan OS mengutamakan performa yang tinggi. Lalu untuk pertanyaan nomor 5, yaitu based on the activity you have performed on your computer, answer the following system information. Yang pertama yaitu your operating system and version. Jadi kami menggunakan dua OS yang berbeda untuk menjalankan eksperimen ini. Yang pertama ada Windows dan juga Mac OS. Pada Windows ini kami menggunakan Windows 11 dengan versi 10.0.26100.6584, dan file system yang digunakan pada Windows ini merupakan NTFS, yaitu sebuah file system yang digunakan rata-rata Windows. Lalu untuk details itu yaitu SSD dengan jumlah 1 TB dengan sisa 368 GB. Lalu untuk Mac OS sendiri, operating systemnya adalah Mac OS dengan versi 15.6.1. File system type dan storage detailsnya adalah, kalau misalnya di Apple ini menggunakan sistem APFS, yaitu Apple File System.
itu adalah sebuah file system yang dikhususkan untuk device Apple. Dan storage-nya itu adalah 512 GB dengan sisa 140 GB. Lanjut ke nomor 6, yaitu which algorithm provides the best average waiting time. Jadi kalau misalnya untuk provides the best average waiting time itu kami memilih shortest job first, karena dia itu akan mengutamakan yang burst time-nya paling kecil. Jadi dia itu sistemnya akan dari kecil ke besar. Jadi itu adalah waiting time-nya akan paling sedikit, karena makin lama average time-nya akan besar, tapi awal itu kecil average waiting time-nya. Lalu yang kedua, which algorithm offers the fairest treatment of all processes. Kami memilih round robin, karena round robin ini adalah sistem yang sangat-sangat adil. Dengan misalnya kita memilih quantum time sebanyak 4 milisecond. Jadi apa itu sih quantum time? Quantum time adalah sebuah waktu yang diberikan oleh CPU untuk proses-proses menggunakan CPU-nya. Semisal quantum time-nya 4 milisecond. Berarti apabila suatu proses memiliki burst time 10 milisecond, maka dia harus mengulangi round robin ini sebanyak 3 kali, yaitu dipecah menjadi 4 milisecond, 4 milisecond, dan 2 milisecond. Nah, kami sudah melakukan eksperimen dan hasilnya akan ada berada di sini dan di sini. Jadi intinya adalah round robin ini sangat adil karena quantum time tersebut. Oke, terima kasih.